Alive. Saudara kalau lihat tema hari ini adalah alive atau Paskah tahun ini temanya adalah alive. Alive itu adalah hidup, saudara. Dan ini bukan cuma sekedar hidup, tapi hidup setelah kematian. Ini merupakan satu, buat saya saudara, ini merupakan satu pewahyuan. Ini merupakan satu hal yang sangat sederhana, tapi seringkali kita lupa. Alive, hidup yang bukan cuma sekedar hidup, tapi di dalamnya ada semangat. Di dalamnya ada kegairahan. Di dalamnya ada dinamika. Di dalamnya ada hal yang menyenangkan, saudara. Di dalam itu ada api, ada fire. Di dalam itu ada daya dorong untuk kemajuan. Alive. I'm alive. Beda dengan I live. Saya hidup, ya memang saya hidup. But I'm alive. Saya hidup, tapi I'm alive. Saya tuh hidup, saya tuh bergairah. Saya tuh punya semangat. Saya tuh punya sesuatu yang saya harapkan dan itu pasti akan terjadi. I'm alive. Apakah alive-nya saya sudah mulai menjamah saudara? I'm alive. Pagi ini, I'm alive. Pagi ini saya bukan cuma sekedar hidup. But this morning I'm alive. Waktu saudara bangun pagi, nggak ada kehidupan. Saudara hidup, tapi saudara nggak punya kehidupan. Tapi kalau saudara bangun pagi, wah, bangun pagi. I'm alive. I'm alive. Saya mau gambar buat saudara. Tadi pagi saya berpikir saya mesti ngegambar. Karena dulu saya besar di masa Patinosidin. Oke, saya gambar ya. Ini orang yang sama. Ini namanya Pastor Joy. Ini juga Pastor Joy. Pastor Joy hidup. He lives. Dia hidup. Dia bergerak. Dia berjalan. Dia punya kehidupan. Gak bisa dihapus. Berarti memang gak bisa dibatalkan namanya. Tapi Pastor Joy hidup. Pastor Joy bergerak. Ini yang disebut dengan hidup. Seperti kita hidup, seperti manusia hidup, seperti orang hidup. Tapi beda dengan yang hidup ini, saudara. Apa yang dimaksud dengan itu? Hidup ini mesti mati. Mati. Kalau hidup ini mati, Yesus bangkitkan hidup yang mati. Menjadi alive. Beda nih saudara, beda ya. Bedakan, saudara bisa bedakan. Orang yang hidup tapi nggak ngalamin kematian, nggak mungkin bisa alive. Ini basic, dan saya mau saudara, ini dasar yang harus kita pegang dan ada di halaman yang sama. Semua manusia dalam dunia ini hidup. Tapi tanpa mengalami kematian, mereka nggak bisa alive. Yesus mati, literally mati tubuhnya. Dan dia bangkit, literally bangkit dari kematian tubuhnya. Tapi kan sekarang, implikasi dan aplikasi dari kebangkitan Yesus adalah, bukan berarti kita mesti mati dulu. Wah, kalau kita mati secara tubuh lalu dikubur atau dikremasi atau di apain aja saudara ya, pokoknya tubuhnya itu udah mati, jiwa dan rohnya sudah kembali kepada Bapa. Oke, itu udah selesai. Tapi dampak atau implikasi dari kebangkitan Yesus hari ini, jangan nunggu kita mati secara tubuh. Tapi implikasinya adalah mati terhadap hidup ini untuk dibangkitkan sehingga memiliki alive. Oke, saudara paham sini? Nah, ada dua hal yang ditawarkan di dalam dunia ini mengenai kehidupan. Yohanes 10 ayat yang ke-10 bilang gini. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu nggak cuma sekedar melulu bicara mengenai kebinasaan tubuh daging ini, saudara. Tetapi kematian akibat dari kehidupan ini yang tidak mengalami kematian.
Oke, ikutin saya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan hidup ini. Itu pencuri, iblis. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup, bukan hidup yang ini. Tapi untuk memberikan hidup yang ini. Dan alive ini adalah hidup dalam segala kelimpahan. Sekali lagi, pelan-pelan nih saudara. Karena ini basic, saya pelan di sini ya. Tapi saya akan ngebut di belakang. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan hidup ini. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup ini. Dalam segala kelimpahannya. Oke? Matius pasal yang keempat, saudara lihat. Matius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Yesus datang untuk memberikan hidup, iblis datang untuk memberikan kekayaan. Iblis menawarkan kekayaan, kemegahan. Semua yang hebat di sini. Semua kehebatannya. Pokoknya kalau kamu menyembah aku akan memberikan ini semua kepada kamu. Pertanyaan saya saudara, ini semua ini punya siapa? Tadi kita udah nyanyi loh saudara. Kita udah nyanyi. Segala kemegahan, kemewahan, wah segala macam. Kekayaan, hormat, kemuliaan punya siapa? Setan berarti bohong dong. Waktu dia bilang, kalau kamu menyembah aku, perhatikan saudara, kamu akan dapetin ini. Kalau kamu menyembah, karena aku punya kuasa untuk memberikan kamu ini, kalau kamu sembah aku. Tapi, iblis gak peduli dengan hidup. Karena yang dia mau ambil adalah hidup ini. Yang dia mau rusak adalah hidup ini. Yang dia mau hancurkan adalah hidup ini. Yang dia mau curi, yang dia mau binasakan, yang dia mau matikan adalah hidup ini. Dengan cara apa? Menawarkan ini semua. Yang sebetulnya bukan milik iblis. Ini milik Tuhan. Oke? Jadi waktu iblis katakan, iblis datang, dia tawarkan ini asal kamu sembah aku. Iblis ngajak, hei kamu sembah aku berikan ini pada kamu. Yesus beda loh saudara. Ingat panggilan minggu lalu? Ini lanjutan. Yesus panggil kita jadi murid. Yesus gak pernah, dengar. Yesus gak pernah memerintahkan muridnya, hei sembah aku. Pernah saudara baca? Yesus bilang ke murid-murid, sembah aku. Aku berikan kekayaan kepadamu. Pernah saudara? Gak pernah, cuma setan. Dan setan pakai cara seolah-olah rohani menyembah. Supaya kamu kaya, supaya kamu makmur, supaya kamu hebat, supaya kamu terkenal, supaya kamu megah. Iblis tawarkan, sembah. Tapi Yesus gak pernah bilang, sembah aku, kamu dapat kekayaan. Mari baca bersama dengan saya. Apa yang Yesus katakan saudara? Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, pikul salib, dan ini bicara mengenai kematian, bicara mengenai penderitaan, bicara mengenai kehilangan, bukan mendapatkan, tapi kehilangan. Yesus gak pernah menawarkan kekayaan, dia gak pernah menawarkan kemegahan. Yang dia tawarkan, kalau kamu mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Perusahaan mana yang kalau jualan produk, kalau kamu pakai produk ini, kamu mati. Kalau kamu pakai produk ini, kamu susah. Kalau kamu pakai produk ini, kamu akan kehilangan banyak. Ada? Gelo. Betul saudara, itu perusahaan menurut dunia.
Tapi justru Yesus sekarang menawarkan kehidupan dalam segala kelimpahannya. Bukan dengan cara sembah aku, kamu akan dapatkan semua kekayaan dan kemegahan. No, kalau kamu mau ikut aku, kamu gak perlu sembah aku. Kamu ikuti aja cara hidupku. Dan kalau kamu mau ikut aku sungguh-sungguh, aku ngomong dari awal nih. Kamu akan sangkal diri, pikul salib, mati. Itu sama dengan begini. Sangkal diri itu gini. Saya menolak semua kesenangan-kesenangan ego saya. Untuk saya tidak layani itu, untuk saya tidak lakukan itu. Saya menolak kesenangan pribadi saya yang memberi makan daging saya, ego saya. Saya sangkal itu, artinya mati. Saudara. Ada orang yang pikul salib ke mall. Pikul salib ke Bukit Golgota. Pikul salib itu mati. Saudara, saya bicara tentang kekristenan yang hari ini sudah mulai dilupakan. Salib, sangkal diri, mati, kehilangan, berkorban, menderita, capek, yes. Tapi kalau kamu bisa sangkal dirimu, kamu bisa pikul salibmu, kamu gak perlu ngadain ritual-ritual untuk menyembah aku, untuk dapat kekayaan. Kalau kamu bisa sangkal diri dan pikul salib, ikut aku, ikuti cara aku bekerja, ikuti cara aku hidup, ikuti cara aku bicara, ikuti cara aku berpikir, ikuti cara aku melakukan apa aja. Ikuti aku dengan bayarannya sangkal diri, pikul salib, siap menderita, siap kehilangan, siap berkorban, siap mati. Dan ini gak nyaman buat gereja hari ini. Gereja hari ini ikut Yesus kaya. Ikut Yesus gak ada kesusahan. Tapi justru yang Yesus katakan, kalau kamu mau, kamu gak perlu susah-susah untuk menyembah aku. Kalau kamu sangkal diri dan pikul salib, otomatis kamu akan menjadi penyembah. Otomatis kamu akan jadi penyembah. Gak usah jadi agamawi mau menyembah. Oh, menyembah. Oh. Makanya kalau ada gereja hari ini yang mengajarkan, bukan GSJ Bethlehem. Kalau ada gereja hari ini mengajarkan, ikut Yesus kamu akan kaya. Sembah Yesus, kamu cepat dapat duit. Sembah Yesus, nggak ada kesusahan. Sembah Yesus, nggak ada penderitaan. Penderitaan itu kutuk. Sembah Yesus hari ini, kamu jadi orang sukses. Kamu jadi orang kaya. Jalanmu mulus. Semuanya akan jadi enak-enak saja. Saya takut kalau gereja hari ini nggak mengajarkan penderitaan. Gereja hari ini sedang mengajarkan penyembahan. Tapi Yesusnya adalah setan. Apakah saya udah gila hari ini? Tapi ini kekristenan, saudara. Dan ada banyak orang meninggalkan Yesus pada gilirannya hanya karena Yesus berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Yesus berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh setan. Saya nggak bilang ketika kita ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib dan lain sebagainya, terus nggak ada upahnya buat kita. No, kita nggak usah pikir upahnya. Pikir ikut Yesusnya. Karena kekayaan, kemegahan, kehormatan, kemuliaan, kehebatan, itu adalah milik Tuhan. Saya nggak usah tulis di sini ya. Itu semua milik Tuhan. Dan waktu kamu dengan cara hidupmu sebagai murid, terima panggilan, aku mau jadi murid Kristus, kamu mesti siap dari awal menderita. Kamu mesti siap dari awal kehilangan. Makanya kenapa saya tuliskan ini, saudara. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Dan orang Kristen selalu mau hidupnya menang. Tapi begitu perang dia mundur. Gak akan ada keselamatan tanpa pengorbanan. Pastor Joy khotbahkan luar biasa di Jumat lalu. Gak akan ada keselamatan tanpa pengorbanan. Gak akan ada kebangkitan tanpa kematian. Gak akan pernah ada kemuliaan tanpa penderitaan. Gak akan pernah ada kelimpahan tanpa kehilangan. Iblis sudah mendustai dunia ini. Bahwa kalau kamu ikut menyembah, kamu dapat kaya. Saudara, sekali lagi lah. Jangan terpengaruh oleh tipu daya setan yang bilang,
kamu sembah ini, kamu cepat kaya. Cuman Gunung Kawi. Yesus nggak pernah ngajarin itu. Tapi yang Yesus ajarin adalah sangkal diri, pikul salib, mati, menderita, kehilangan. Kamu gak akan dapat yang kamu harapkan seperti apa yang kamu harapkan dari dunia kalau kamu ikut aku. Kontradiksi banget. Tapi justru kalau engkau berani menyangkal diri, pikul salib, kamu mati, kamu kehilangan. Barang siapa yang kehilangan, justru dia akan mendapatkan. Tapi kalau di sini setan nggak peduli. Kamu mau dapetin apa aja, gue nggak peduli sama hidup lo, gue nggak peduli sama bagaimana masa depanmu. Saya nggak peduli, yang penting saya curi, saya bunuh, saya binasakan. Dengan cara apa? Saya akan kasih ini semua. Makanya jangan heran saudara, orang yang tidak memiliki a life, hanya memiliki hidup di sini, begitu mereka punya ini semua, nggak pernah puas. Dapetin kemegahan, dicari. Itu dicari semua bangsa kata Tuhan. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi kalau kamu gak dapatkan itu, kamu sama seperti bangsa-bangsa lain. Yang mencari semua ini, tapi begitu udah dapetin, kosong. Kenapa? Tanpa hidup, maka kekayaan menjadi hal yang membunuh. Tanpa hidup yang dari Yesus, tanpa alive, tanpa mengalami kematian dan dibangkitkan, maka semua kemegahan yang kamu punya akan mematikan. Apakah ini terlalu berat buat pagi ini? Terus terang waktu seminggu ini saya mempersiapkan, sudah 2 minggu lebih saya persiapkan ini. Saya struggle, saya bergumul. Karena ini bertolak belakang dengan naluri manusia bumi. Makanya kenapa Tuhan panggil kita untuk berpikir kekekalan, bukan berpikir kefanaan. Kalau berpikir mengenai kefanaan, kita cuma pikir untuk dapetin ini ujungnya. Tapi kalau di dalam Kristus, ujungnya adalah alive. Begitu saya dapat 100.000, I'm alive. Di sini dapat 100.000, kok dia dapat 1 juta ya? Gitu saudara. Waktu saya alive, saya makan apa aja, nikmatnya, pol banget nikmatnya, karena saya alive. Di sini mau punya makan segerobak sebanyak apa, tetap nggak kenyang tuh. Kenyang sih kenyang sebentar, tapi nggak puas. Tapi di sini makan bubur pakai ikan asin, I'm alive. Karena punya kehidupan yang dari Yesus, karena ngalamin kebangkitan dari kematian. Amin saudara. Oh iya, itu makna dari kebangkitan, tapi kita harus ngalamin dulu kematian. Mati terhadap diri. Mati terhadap keinginan daging. Sekali lagi saudara ya, ini buat jemaat Bethlehem nih. Kalau ada yang ngajarin saudara, gereja gue ngajarinnya berkat loh, kemakmuran. Gak ada kesusahan, dalam Yesus gak ada susah tuh kutuk. Menderita tuh kutuk. Kalau you sempat sakit ya, ada dosa you. Wah betul, dosa bisa menyebabkan sakit, betul. Tapi kalau kita gak lakukan dosa apapun terus Tuhan izinkan kita sakit, artinya Tuhan sedang siap-siap. Kamu akan dibangkitkan. Tapi jangan menyerah di situ. Kamu harus lewati masa-masa itu. Kalau kamu gak pernah lewati masa-masa ini, hidupmu tetap di sini. Tapi kalau kamu lewatin masa-masa ini, hidupmu akan pindah ke sini. Kalau kamu sekarang lagi menderita, kalau kamu sekarang lagi kesusahan, tapi kamu lagi bingung seperti Ayub, saya berdosa apa Tuhan? Kenapa ini terjadi sama saya? Ingat firman hari ini, engkau harus, saya harus, kita harus melewati kalau mau menjadi murid Kristus. Sangkal diri, pikul salib, menderita, aniaya, kehilangan, berkorban, sakit memang, pahit memang, tapi aku percaya bahwa ini adalah jalan menuju kebangkitan. Oh ya, dan banyak orang menolak menderita karena berpikir yang di sana, tapi nggak berpikir jauh sampai ke sini. Sudah bersama dengan saya?
Kalau ada gereja yang bilang, melayani di tempat kita lu jadi kaya loh. Gaji lebih gede dari gereja Bethlehem. Hati-hati dengan itu, saudara. Itu cuma memuaskan yang di sana. Tapi gak mau melewati yang ini. Karena begitu susah sedikit pindah gereja. Begitu menderita sedikit dalam pelayanan, tersinggung, marah. Gereja sana lebih bagus. Silakan. Saya gak bilang gereja sana salah, enggak. Tapi cara pikir saudara yang salah atau cara pikir saya yang salah. Kalau saya berpikir ketika saya menderita dalam pelayanan saat ini, kalau saya menderita mengikuti Yesus saat ini, itu artinya gerejanya yang salah. Bukan gerejanya yang salah, pikiran kita yang salah. Karena ini yang mesti dibenerin, saudara. Semua gereja di dunia ini, di Bogor ini, nggak ada yang sempurna. Pemimpin sehebat-hebatnya pemimpin rohani, saudara, nggak ada yang sempurna. Tapi semua mesti punya pikiran yang sama. Dalam ketidaksempurnaannya berani menyangkal diri. Ada banyak orang salah, nggak mau ngaku salah. Sombong, tutupin diri dengan kesombongannya. Wah, termasuk pemimpin rohani. Udah jelas-jelas salah, nggak mau ngaku salah. Bukan di Bethlehem. Udah jelas-jelas kok. Tapi dia nggak mau bilang, saya salah. Saya menolak untuk jadi menderita sementara ini. Saya tolak, saya salah. Nggak mau, saudara. Kenapa begitu? Karena akunya masih gede. Dan akunya itu belum mati. Akunya bisa pakai hidupnya yang itu. Ininya nggak mau mati. Kalau aku ini belum mati, nggak mungkin bisa ngalamin ini. Sekali lagi saya ulang-ulang terus, saudara. Ikut Yesus, ikut salib. Ikut Yesus, menderita. Saudara siap gak? Yakin? Yohanes 6, terbukti. Ayat 60, 61. Sesudah mendengar semuanya itu, yang dikatakan oleh Yesus dan hari ini dikatakan oleh Pastor Arif. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarnya? Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Hei orang Kristen, hei Bethlehemers, apakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Ayat 65, 66, lompat sedikit saudara. Lalu Yesus berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Gak bisa. Kamu mau datang sama Yesus, kamu mau sujud di depan Yesus, kamu mau apa? Kalau Bapa nggak mengaruniakannya, kamu nggak bisa datang. Apa maksudnya? Bapa nggak mengaruniakan penderitaan itu buat kamu, dan kamu tolak itu. Kalau kamu tolak itu, nggak ada yang bisa datang sama Yesus. Karena kamu nggak layak jadi murid Yesus kalau kamu nggak mau pikul salib dan sangkal diri. Dan ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Saya mengucap syukur kalau GSI Bethlehem ibadah kedua, ibadah yang jam 8 sampai ke atas udah mulai balik lagi nih, udah mulai penuh. Tapi setelah khotbah ini saya nggak tahu minggu depan. Saya nggak tahu. Hanya mereka yang bertahan di sini yang layak jadi murid Kristus. Yesus nggak takut kehilangan murid. Dia ngomong dari depan. Kalau kamu mau jadi muridku, pikul salib. Yesus nggak tutup-tutupin. Kalau kamu jadi muridku ya, ayo, untung lu nanti, ayo. Kamu jadi muridku. Yesus nggak takut kehilangan tuh. Karena dia tahu, mereka yang sungguh-sungguh mendengar, itu orang-orang yang berkualitas. Orang-orang yang siap menderita adalah orang-orang yang berkualitas. Orang yang siap susah, orang yang hebat. Banyak orang-orang mulai kerja susah sedikit, saya nggak bisa, susah. Nggak bisa saya. Repot-repot nggak bisa. Itu nggak akan dipakai dalam kerajaan sorga. Saya keras ngomong ini. Karena saya nggak mau jadi orang seperti itu. Karena saya mau jadi murid Kristus. Dan murid Kristus harus siap capek.
Murid Kristus harus siap menderita. Murid Kristus harus siap bayar harga. Kalau orang yang mulai hitung-hitungan dalam pelayanan, sorry, lebih baik gak usah pelayanan. Betul. Daripada merusak nilai-nilai kerajaan sorga. Kalau orang-orang yang udah mulai malas bekerja, lebih baik keluar dari pekerjaannya. Mundurin diri. Mundur, lebih baik. Karena itu merugikan kerajaan sorga. Asyir tolong hitung hari ini kehadiran berapa ya? Kita lihat minggu depan. Tentu aja saya mengasihi saudara. Kalau saya ngomong keras seperti Yesus, karena saya sayang saudara. Justru saya gak mau kehilangan saudara. Tapi saya harus ngomong dari depan, mati. Mengikut Yesus harus rela kehilangan. Mengikut Yesus harus rela menderita. Mengikut Yesus harus rela berkorban. Mengikut Yesus harus rela mati. Karena barang siapa yang takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan. Tapi barang siapa yang menyerahkan nyawanya dan kehilangan, dia akan mendapatkan. Itu powerful. Makanya kenapa Paulus tangkap ini betul, saudara. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. I'm lost. Aku ini kehilangan. Aku ini rugi banget. Karena apa? Karena pengenalan akan Kristus. Yang dulu kau anggap itu hebat. Sekarang kau anggap sampah. Aku ini kehilangan. Kau anggap rugi semuanya. Tuhan lebih mulia daripada semuanya. Tuhan lebih mulia daripada kekayaan yang ditawarkan oleh dunia. Tuhan lebih mulia daripada kemegahan. Tuhan lebih mulia daripada jabatan-jabatan hebat yang bisa saya capai di sana. Tanpa mengikuti Yesus saya bisa. Wah, Yesus lebih mulia dari itu semua. Bukan berarti itu semua nggak boleh. Tentu saja itu semua sudah disediakan Tuhan di sini. Tapi you have to pass. Kamu harus melewati ini dulu. Makanya lepaskan. Mati dulu. Jangan mau dapetin yang di sananya dulu tanpa mau mati. Mati dulu. Lepaskan dulu, kehilangan dulu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kehidupan kelimpahan kita, perhatikan. Kehidupan kelimpahan kita itu dibatasi oleh apa yang kita pertahankan. Oh iya. Kenapa anak muda hidupnya stuck? Karena pergaulan. Dia seneng banget sama orang-orang yang mendukung dia, sayang sama dia. Katanya, wah dia sayang sama saya pastor. Wah dia mah pokoknya perhatiin saya banget. Tapi dia gak pernah bicara tentang dosamu kan? Berdosa, it's okay. Saya sayang kamu, it's okay. Saya sayang kamu. Jatuh lagi. It's okay, kasih Kristus cukup buat kamu. Teman-teman kayak begini, sayang sama saya. Yang lain gak sayang sama saya. Karena begitu saya lakukan kejatuhan, terus saya langsung dimarahin, saya langsung ditegur. Dan lain sebagainya. Tapi yang ini mah enggak. Yang ini mah sayang. Saudara hati-hati sama pertemanan saudara. Kalau pertemanan saudara membawa saudara kepada neraka, keluar dari situ. Saudara harus berani kehilangan teman-teman itu. Walaupun katanya mereka sayang sama kamu. Hei, pacaran. Gila. Kim Jong Un ya, apa sih? Saya nggak tahu siapa namanya. Itu yang Korea itu tuh. Wah, dia ganteng banget kayak. Wah, itu mah. Pastor nggak bisa, saya kelepasan dia tuh nggak bisa melepaskan dia. Hidup saya nih habis tanpa dia, nggak bisa. Hati-hati, dia membawa kamu kepada jurang kematian lu, jangan-jangan. Karena dia permisif banget, apa-apa boleh, nggak apa-apa, semuanya serba nggak apa-apa. Seolah-olah iblis kan bilang gitu, nggak apa-apa. Kamu kan dapat kok semuanya, nggak apa-apa. Tapi dia sedang mencuri, membunuh dan membinasakan. Kalau engkau mau hidupmu berkelimpahan, rela untuk kehilangan teman yang memang nggak membawa kamu kepada Yesus, yang nggak membawa kamu kepada kebenaran, kamu harus rela kehilangan itu. Kehilangan cita-cita dan pekerjaan. Sudah terjemahkan aja. Ada pekerjaan-pekerjaan yang membuat kita justru
Saya mau dapetin harta, saya mau dapat gaji yang gede ini. Gajinya sayang pastor kalau dilepas. Tapi itu membawa saya terus saja berputar-putar di dalam kesalahan yang saya tahu itu salah. Gak boleh saya. Berani gak kamu kehilangan? Mundur. Cepat-cepat keluar dari situ. Kehilangan pekerjaan yang membawa kamu ke neraka. Apakah ini keras buat saudara? Kehilangan kenyamanan. Kadang-kadang kehilangan uang. Saudara tahu gak? Uang itu gak ada. Sebenarnya uang itu benda. Tapi yang menyebabkan kita jadi kehilangan kehidupan alive tadi, itu gara-gara cinta sama ini. Sama uang. Begitu kita gak rela untuk keluarkan. Ini kan buat masa depan saya, ini kan buat masa depan anak saya. Ini kan tabungan buat nanti masa depan. Mana mungkin saya kasih buat sesuatu yang Tuhan suruh saya. Entah pelayanan misi atau apakah. Gak berani berkorban nih. Karena ini uang simpenan. Susah-susah kerja lama-lama. Masa mesti dikasih. Gak rela kehilangan. Stop kelimpahan. Tapi justru waktu kamu rela kehilangan, aneh, kelimpahan. Tapi waktu pelit, irit, iprit, terus nggak mau kehilangan, tambah miskin kata Alkitab. Iya benar gak saudara? Wah saya bisa ngomong sampai jam 11 siang nih ntar. Gak habis nih kayak ini. Bagaimana dengan kehilangan keluarga? Saya ingat Pastor Yohana, you told me the story. Bagaimana papahnya gak setuju banget di sekolah Alkitab. Tapi dia nyumput sampai papanya benci banget, marah banget, gak mau angkat telepon dia. Dan dia take a risk untuk kehilangan papanya. Walaupun dia sembunyi-sembunyi tentu saja di sekolah Alkitab. Tapi kemarin dalam wisuda di Filipina, papanya ikut dan menyaksikan. Bersama-sama. Waktu dia takut kehilangan, dia kehilangan. Waktu dia berani kehilangan, justru dia mendapatkan. Amin saudara. Jangan salah mengerti saya. Karena yang saya katakan ini bukan untuk membuat saudara jadi takut. Bukan membuat saudara kecewa. Apa respon saudara hari ini ketika mendengar ini? Ini adalah cinta Tuhan. Karena dia mau kita alive. Dan kalau dia nggak ngomong ini saudara, kita tertipu terus dengan tawaran iblis. Kalau kamu menyembah aku, semua kekayaan ini akan jadi milikmu. Bagaimana cara kita pikul salib dengan kehilangan? Belajar dari Yesus bagaimana dia meresponi penderitaan dan kematian. Yohanes 10 ayat yang ke-17 dan 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat 18 perhatikan saudara, yang saya tebalin. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Mengambil nyawanya. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nggak ada yang bisa memaksa saudara untuk kehilangan. Kecuali saudara sendiri yang merelakan. Saya nggak bisa ajak saudara pada pagi hari ini untuk yuk sama-sama kita kehilangan. Yuk sama-sama kita menderita. Ikut Yesus. Yuk sama-sama kita berkorban. Saya nggak bisa. Cuma satu caranya. Dengan rela, saya akan lakukan. Saya akan berikan. Saya akan lepaskan. Tapi ingat, waktu saya lepaskan, janji Tuhan gak pernah batal. Kamu akan mendapatkan. Cuman pertanyaannya, berani gak melewati ini? Berani gak lewat ini? Karena itu kuncinya. Jumat Agung adalah kunci melihat Minggu pagi. Oh ya, Jumat Agung adalah kunci melihat Minggu pagi. Tanpa Jumat Agung, tidak akan ada Minggu pagi.
Ini yang harus kita ngerti, saudara. Sebagai murid Yesus kita ditentukan untuk menderita. Nah sekarang saya cepat di sini. Kita ditentukan untuk menderita. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Yesus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ini bukan omongan saya, ini firman Tuhan. 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan itu. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Kisah Rasul 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Nah pertanyaan yang berikutnya adalah, apa sih alasan Tuhan memakai cara ini? Kenapa dia pakai cara kematian? Paling nggak ada 7 sudah. Jepret ya. Cepet. Ya. Atau sudah catat. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Yang pertama saudara. Itu adalah kehendak Allah. Tuhan berkehendak untuk meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Kenapa? Karena kehendak Tuhan untuk meremukkannya. Tapi bukan untuk membinasakannya. Iblis ujungnya membinasakan. Tapi Yesus ujungnya membangkitkan. Yang kedua saudara. Harum untuk Tuhan. Efesus 5 ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara rupanya penderitaan kita di hadapan Tuhan tuh harum. Terus saudara bilang jahat benar Tuhan. No. Karena hanya dengan penderitaan itulah kamu akan terima semua kemuliaannya. Makanya harum buat Tuhan. Yang kedua saudara, memberi harapan dan menyempurnakan hidup kita. Kenapa penderitaan harus terjadi? Karena itu memberi harapan dan menyempurnakan hidup kita. Roma 5 ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Bermegah loh, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ibrani 2 ayat yang ke-10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan apa? Menyempurnakan Yesus dengan penderitaan. Saudara dan saya sempurna karena penderitaan. Saudara mau pilih mana kalau saudara terima orang kerja yang berpengalaman atau yang belum punya pengalaman? Saudara mau pilih mana? Orang-orang yang bekerja, yang tangannya kasar apa yang tangannya halus? Ya tergantung, jangan tergantung lo jawab iya apa enggak gitu. Pasti yang tangannya kasar, yang pernah kerja keras, yang pernah punya pengalaman-pengalaman yang wow, gila banget. Dia pengalamannya kayak begini loh. Dia udah ngelewati masa-masa yang sulit. Itu pasti hikmatnya lebih banyak daripada yang males. Daripada yang gak pernah kerja. Artinya yang gak pernah kerja itu bukan berarti males ya maksud saya. Tapi ada orang-orang yang memang menghindari capek, menghindari kerja keras, menghindari kelelahan dalam tubuhnya, menghindari semua. Karena apa? Gak mau capek tapi mau untung. Menyempurnakan kita justru saudara waktu kita menderita. Epi pernah bilang sama saya, ngerasa jadi wanita yang sempurna ketika melahirkan 2 anak dan merasakan kesakitannya. Menjadi wanita dan ibu sempurna banget karena ngerasain sakitnya bersalin. Saya nggak bilang bahwa kalian yang belum bersalin atau yang mungkin bersalinnya nggak kerasa karena dibius itu nggak sempurna, bukan itu maksud saya. Tapi ini cuma analogi aja bahwa betul saudara, jadi sempurna ya. Saya ngerasain full gitu. Yang ketiga, membuat kita kuat dalam Tuhan. 2 Korintus 12 ayat yang 10. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, baca sama-sama 1, 2, 3. Maka aku kuat. 4.
Kenapa penderitaan Tuhan izinkan? Dan dia pakai cara itu, karena itu membawa kita lebih dekat dengan Yesus. Filipi 3 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Yang kuhendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Gak cuma sekedar kebangkitannya, tapi persekutuan dengan penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi ini harus seimbang, kebangkitan dan penderitaan. Kematian dan kebangkitan. Saudara, ini harus seimbang dua-duanya. Menjadikan aku serupa dengan dia. Saudara, orang yang merasa senasib pasti lebih akrab ngumpulnya. Karena senasib. Betul gak? Lu belum makan ya? Gue juga belum. Kita sama-sama belum makan. Lebih akur. Daripada gue belum makan, dia udah makan. Udah makan lu, keenakan. Sudah ngerti maksudnya ya? Jadi justru yang udah makan dimusuhin sama yang belum makan. Tapi kalau sama-sama belum makan, kita jadi kompak. Yesus bilang begini, aku mencium penderitaan dalam hidupmu. Kita sama. Kita serupa. Kita semakin dekat dengan dia. Yang kelima, membawa kita pada kemuliaan yang lebih besar. Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kita akan dapat kemuliaan yang lebih besar kalau kita ikut dalam penderitaan Kristus. Yang keenam, senjata untuk berhenti berbuat dosa. 1 Petrus 4 ayat yang pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Gereja, kalau kita nggak beritakan mengenai penderitaan ini, gereja akan menjadi lengah, sehingga gereja nggak mau menderita secara badani. Dan kalau itu terjadi, gereja akan cenderung selalu berbuat dosa. Dan berulang-ulang membuat dosa yang sama. Dan jika gereja menolak penderitaan, maka gereja sedang mempersiapkan dirinya untuk ada dalam bahaya tetap hidup dalam kehidupan yang di sebelah kanan sana. Dan gak akan pernah mengalami alive. 7 yang terakhir, membuat kita rendah hati. Justru penderitaan membuat kita rendah hati. Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat bagimu. Yesus adalah guru dan Tuhan. Tapi kenapa dia mau turun ke bawah? Dia buka kasut murid-muridnya dan dia cuci. Dia lebih rendah daripada murid-muridnya. Muridnya ada di atasnya. Padahal dia adalah guru dan Tuhan. Dia kasih teladan ini. Kalau kamu gak bisa rendah hati seperti anak-anak kecil ini, kata Yesus, kamu gak akan memiliki kerajaan sorga. Jadi hanya mereka yang rendah hati yang memiliki kerajaan sorga. Dan kalau kamu gak bisa rendahkan dirimu, kamu gak akan memiliki kerajaan sorga. Saudara, yang jadi masalah kita adalah aku. The biggest problem in the world is when the big I, me, and myself is on the top. Waktu saya merasa bahwa saya lebih tinggi dari kamu. Saya gak pernah minta sama kamu ya. Jadi jangan harap saya akan menghormati kamu. Itu kesombongan. Saya gak pernah utang sama kamu ya. Kamu gak pernah lakukan apapun buat saya ya. Jadi, don't expect me something. Saya gak perlu kamu. Yesus ajarkan muridnya, gak boleh kayak begitu. Siapapun, khususnya yang ada dalam lingkunganmu, orang-orang yang dekat dengan kamu, orang-orang yang teman sepelayanan kamu, ketua life, korwil, gembala wilayah,
Termasuk saya juga. Berani gak cuci kaki orang di bawah kita? Dan gak merasa bahwa saya lebih tinggi. Dan kalau kamu bisa ikutin ini, kamu ngerti ini, kamu ikutin. Kamu layak jadi muridku, kata Yesus. Dan kamu akan memperoleh kehidupan yang disebut alive. Saya tempted ngomong ini, saudara. Orang yang merendahkan hatinya, siapa yang mau jatuhin saya? Ada yang mau jatuhin saya? Saya udah di bawah. Gak pernah ada orang yang bisa jatuhin kita kalau kita sudah mengosongkan diri seperti Yesus mengosongkan diri. Tapi barang siapa yang meninggikan diri akan sangat mudah untuk jatuhkan entah di sini, entah ke sana. Karena saya meninggikan diri. Mari berjalan dalam kerendahan hati. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menjatuhkan kita. Gak ada seorang pun yang bisa merendahkan kita. Karena kita udah mati. Tundukkan kepala saudara. Yohanes 13 ayat yang ke-17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Tundukkan kepala saudara sebentar, datang sama Tuhan.